Santa Perawan Maria. Maria juga dikenal sebagai Santa Perawan Maria, perawan yang terberkati, Santa Maria Bunda Allah, atau Perawan Maria yang diyakini oleh banyak orang sebagai yang terbesar dari semua Santa Kristen. Bunda Perawan Maria setelah putranya ditinggikan oleh rahmat ilahi di atas semua malaikat dan manusia. Maria dihormati dengan kultus khusus yang disebut oleh Santo Thomas Aquinas Hyperdulia sebagai yang paling suci dari semua makhluk. Peristiwa utama dalam hidupnya dirayakan sebagai pesta-pesta liturgi gereja universal. Kehidupan dan peran Maria dalam sejarah keselamatan digambarkan dalam Perjanjian Lama, sedangkan peristiwa-peristiwa dalam hidupnya dicatat dalam Perjanjian Baru. Secara tradisional atau tradisi suci, ia dinyatakan sebagai putri dari Santo Yoakim dan Santa Ana. Maria lahir di Yerusalem. Ia dipersembahkan di Bait Allah dan mengambil sumpah keperawanan. Ia tinggal di Nazaret. Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel yang mengumumkan kepadanya bahwa ia akan menjadi Bunda Yesus oleh Roh Kudus. Maria bertunangan dengan Santo Yosef dan pergi mengunjungi sepupunya Elizabeth yang akan melahirkan Santo Yohanes Pembaptis. Ia diakui oleh Elizabeth sebagai Bunda Allah. Maria melantunkan Magnificat ketika Kaisar Agustinus mendedikasikan sensus di seluruh kekaisaran Romawi yang luas. Maria dan Yosef pergi ke Bethlehem, kota garis keturunannya, karena ia juga termasuk dalam keluarga Daud. Di sana, Maria melahirkan Yesus dan dikunjungi oleh 3 raja. Maria dan Yusuf juga mempersembahkan Yesus di dalam Bait Allah, di mana Santo Simeon bersuka cita dan Maria menerima kabar duka yang akan datang kemudian. Ia diperingatkan untuk melarikan diri. Santo Yosef dan Santa Perawan Maria pergi ke Mesir untuk menghindari murka Raja Herodes. Mereka tetap di Mesir sampai Raja Herodes meninggal dan kemudian mereka kembali ke Nazaret. Tidak ada yang diketahui tentang kehidupan Maria selama bertahun-tahun berikutnya, kecuali ketika kunjungan ke Bait Suci Yerusalem, di mana saat itu Maria dan Yusuf mencari Yesus muda yang berada di Bait Suci bersama para tua-tua yang terpelajar. Mujizat Yesus yang pertama yang tercatat dilakukan pada sebuah pernikahan di Kana, dan Maria berperan penting dalam menarik perhatian Kristus pada kebutuhan. Maria hadir pada penyalipannya di Yerusalem, dan di sana ia diserahkan ke dalam pemeliharaan Rasul Yohanes. Ia juga para murid-muridnya pada hari sebelum Pantekosta, dan diyakini bahwa ia hadir pada kebangkitan dan kenaikan Yesus. Tidak ada referensi kitab suci yang menyangkutkan tahun-tahun terakhir Maria di bumi. Menurut tradisi, ia pergi ke Efesus, di mana ia mengalami tidurnya. Tradisi lain menyatakan bahwa ia tetap di Yerusalem. Keyakinan bahwa tubuh Maria diangkat ke surga adalah salah satu dari tradisi tertua Gereja Katolik. Paus Pius ke-11 mendeklarasikan dogma Katolik kepercayaan ini pada tahun 1950. 4 dogma Katolik adalah Bunda Allah, keperawanan Maria yang abadi, dikandung tanpa noda, dan Maria diangkat ke surga. Hari Raya Asumsi dirayakan pada tanggal 15 Agustus. Asumsi adalah pengambilan tubuh perawan Maria ke surga pada akhir kehidupan duniawinya. Menurut Paus Pius ke-11, perawan Maria setelah diselesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuhnya dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi.
Pada tahun 1854, Paus Pius ke-9 memproklamirkan dogma dikandung tanpa noda bahwa Maria sebagai bunda pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus, bebas dari dosa asal pada saat dikandung. Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dirayakan pada tanggal 8 Desember. Ulang tahun Maria adalah hari raya tertua di gereja yang dirayakan pada tanggal 8 September sejak abad ke-7. Pesta-pesta lain yang memperingati peristiwa dalam kehidupan Perawan Maria yang terberkati tercantum dalam lampiran Paus Pius ke-11 yang mendedikasikan seluruh umat manusia kepada Maria pada tahun 1944. Gereja telah lama mengajarkan bahwa Maria adalah benar-benar Bunda Allah. Perawan Maria yang terberkati dapat dianggap sebagai pelindung aktivitas baik apapun karena dia sering disebut sebagai pelindung seluruh umat manusia. Maria juga dikaitkan dengan melindungi banyak pekerja dan lokasi. Santo Paulus mengamati bahwa Allah mengutus anaknya lahir dari seorang wanita, mengungkapkan persatuan manusia dan ilahi dalam Kristus karena Kristus memiliki dua kodrat, manusiawi dan ilahi. Maria adalah Bunda Allah dalam kodrat manusiawinya. Peran khusus Maria dalam sejarah keselamatan ini dengan jelas ditunjukkan dalam Injil, di mana dia terlihat terus-menerus di sisi putranya selama misi soteriologisnya, karena peran ini dicontohkan oleh penerimaannya akan Kristus dalam rahimnya, persembahannya kepada Allah di bait Allah, desakannya untuk melakukan mujizat pertamanya, dan pendiriannya di kaki salib di Kalvari. Maria bergabung sepenuhnya dalam pengorbanan oleh Kristus dan dirinya sendiri. Paus Benediktus ke-15 menuliskan pada tahun 1918, sedemikian rupa Maria menderita dan hampir mati dengan penderitaan dan putranya yang sekarat. Sedemikian rupa dia menyerahkan hak keibuannya atas putranya untuk keselamatan manusia dan pengorbanannya sejauh yang dia bisa dalam untuk memenuhi keadilan Allah, agar kita dapat dengan tepat mengatakan bahwa dia penebus umat manusia bersama-sama dengan Kristus. Maria berhak menyandang gelar ratu karena sebagaimana diungkap Paus Pius ke-11 dalam pidato radio tahun 1946 mengatakan, Yesus adalah Raja sepanjang segala kekekalan secara kodrat dan dengan hak penaklukan melalui Dia, bersama Dia, dan di bawah Dia. Maria adalah Ratu karena anugerah oleh hubungan ilahi dengan hak penaklukan dan oleh pemilihan tunggal. Maria memiliki hubungan yang unik dengan ketiga pribadi Trinitas, sehingga memberinya klaim gelar ratu. Ia dipilih oleh Allah Bapa untuk menjadi ibu dari putranya. Allah Roh Kudus memilih dia untuk menjadi pasangan perawannya. Untuk inkarnasi putra, dan Allah Putra memilihnya untuk menjadi ibunya, sarana untuk berinkarnasi ke dunia untuk tujuan penebusan umat manusia. Ratu inilah juga ibu kita, meskipun ia bukan bunda kita dalam arti fisik. Ia disebut ibu spiritual karena ia mengandung, melahirkan, dan memelihara kehidupan spiritual rahmat bagi setiap orang. Sebagai perantara segala rahmat, ia selalu hadir di sisi setiap orang, memberi nutrisi dan pengharapan dari saat kelahiran spiritual, saat pembaptisan, hingga saat kematian. Dalam
seni, Maria secara tradisional digambarkan dengan warna biru. Atribut lainnya adalah mantel biru, mahkota 12 bintang, wanita hamil, mawar, dan atau wanita dengan anak. Ratusan ribu karya seni dan patung Maria telah dibuat selama bertahun-tahun dari seniman terbaik dan paling brilian seperti Michelangelo dan Botticelli hingga seniman petani sederhana. Beberapa contoh paling awal dalam pemujaan Maria didokumentasikan dalam katakombe Roma. Lukisan katakom menunjukkan Maria perawan terberkati dengan putranya. Keyakinan yang harus dimiliki setiap orang dalam Maria diungkapkan oleh Paus Pius ke-9 dalam ensiklik Ubi Priinum. Dasar dari semua kepercayaan kita ditemukan dalam perawan Maria yang terberkati, karena Allah telah menyerahkan kepada Maria pembendaharaan semua hal yang baik, supaya setiap orang mengetahui bahwa melalui Bunda Maria diperoleh segala harapan, segala rahmat, dan segala keselamatan. Sebab itulah kehendaknya kita memperoleh segala sesuatu. Sekian kisah dari Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Ibu spiritual kita. Semoga hal ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.